Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Imajinasi Misteri. Kembali saya Gepri Daud Gurau menyajikan sebuah cerita imajinasi misteri. Kali ini telah saya pilihkan sebuah cerita yang berjudul Penghuni Lain. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe channel kita ini. Selanjutnya, selamat mendengarkan. Selama ini aku berkarir di jasa angkutan darat, tepatnya sebagai tukang ojek. Tapi karir itu nampaknya akan berakhir dan aku akan kembali ke habitatku, yaitu sebagai seorang tenaga pengajar di Dinas Pendidikan. Karena beberapa hari yang lalu surat tugasku sudah keluar dan aku ditempatkan di sebuah desa yang aku sendiri belum tahu keberadaannya. Setelah mencari kesana kesini, akhirnya aku pun menemukan desa di mana aku diberi tugas untuk menjadi seorang tenaga pengajar pada sebuah sekolah dasar. Aku diberi sebuah tempat tinggal karena aku orang luar, tentu tak punya sanak saudara, juga tak punya uang lebih untuk mencari kos-kosan, ataupun kalau punya uang, di desa ini tidak ada kos-kosan, yang ada hanya nyewa kamar pada rumah penduduk. Namun rasanya untuk numpang pada rumah penduduk, tentulah aku tidak bisa berbuat bebas, sebab aku suka sekali nongkrong malam hari di warung-warung. Terkadang juga senang bermain di pinggir sungai untuk menangkap ikan, karena itulah hobiku. Aku sangat berterima kasih sekali kepada Pak Antoni selaku kepala sekolahku, sebab beliau memberi izin kepadaku untuk menempati sebuah rumah dinas yang tidak ada penghuninya. Rumah dinas itu hanya satu buah saja. Ukurannya cukup sederhana. Satu kamar, satu dapur, satu ruang tamu, satu teras. Alhamdulillah, ada pula satu sumur dan satu kamar mandi. Sekarang penghuni sekolah ini ada 3 keluarga. Kalau dulu yang tinggal di sekolah ini hanyalah Pak Antoni selaku kepala sekolah dan Pak Sarul sebagai penjaga sekolah. Sekarang bertambah lagi dengan aku, Ucok Aliada. Kalau ibu dan ayahku memanggilku Aliada, tetapi orang-orang lebih senang memanggilku Ucok-Ucok saja. Akhirnya lengketlah namaku Ucok. Waktu bekerja di Dinas Angkutan Darat dulu, tukang ojek, orang memanggilku Pak Ucok, Pak Ucok ojek. Tapi sekarang di sekolah, orang tetap memanggilku Pak Ucok, tapi Pak Guru Ucok. Singkat cerita, aku tinggal di rumah dinas guru ini. Karena buru-buru, aku hanya membersihkan seperlunya saja. Yang perlu bagiku yaitu bagian dapur, karena aku masak sendiri, kemudian tempat tidur karena aku harus tidur di rumah ini. Juga sumur, karena setiap hari aku harus mandi. Sementara yang lain-lainnya aku biarkan saja dulu, sebab sekarang aku lagi sibuk mempersiapkan alat-alat yang bisa aku kerjakan sendiri. Kebetulan Pak Antoni memberiku kayu dan papan, sehingga aku sibuk setiap hari bertukang, membuat tempat tidur, membuat rak-rak,
Dan apa saja yang bisa kulakukan dengan alat seadanya, itu pun hasil pinjaman dari Pak Antoni. Terkadang Pak Sarul membantu, tapi maklumlah Pak Sarul ini kan punya pekerjaan lain. Di samping dia menjaga sekolah ini, dia juga beraktivitas sebagai nelayan di sungai yang berada di kampung ini. Maklum kalau cuma mengharapkan gaji dari pekerjaannya menjadi penjaga sekolah, mungkin dia tidak bisa untuk hidup selayaknya karena dia masih honorer. Karena itulah Pak Sarul lebih sering mangkal di sungai daripada tinggal di rumah. Tapi beberapa hari aku tinggal di rumah ini, aku merasa nyaman sekali. Di samping kehangatan dari Pak Sarul, Pak Antoni dan kawan-kawan sesama pengajar, aku juga merasa senang karena murid-muridku tampaknya baik-baik semua, tidak seperti anak-anak yang berada di kampung tempat aku menarik ojek. Wah, Pak Ucok rajin sekali. Baru 3 hari saja tinggal di rumah itu. Lihatlah, pekarangannya sudah bersih semua. Kata salah seorang guru perempuan kepadaku. Aku bingung mengapa guru di sini kasar sekali mulutnya. Tapi ya sudahlah, aku bak senyum-senyum saja. Tapi alangkah terkejutku ketika pulang dari mengajar siang itu. Benar saja, di depan rumahku yang kemarin semaknya nyaris sampai selutut, sekarang sudah bersih, bahkan sisa-sisa semaknya pun sudah dibuang entah kemana. Begitu juga dengan samping kiri dan kanan, apalagi di belakang. Sisa potongan-potongan papan yang berserakan di sana pun sudah hilang semua. Aku hampir stres memikirkan kenyataan ini. Sempat saja dikerjakan oleh Pak Sarul, haruslah diberi sedikit uang pembeli rokok. Bagaimana aku harus membelikan Pak Sarul rokok, sementara selama ini cuma 3 batang aku baru merokok. Maklumlah, aku berangkat ke sini dengan terburu-buru, jadi aku tidak bawa uang. Tak ada juga. Ketika aku asik-asiknya memperhatikan belakang rumah yang bersih, tiba-tiba muncullah Pak Sarul dari rumahnya pula. Cok, kapan kau bersihkan ini? Katanya kepadaku. Wah, kalau begitu bukannya Pak Sarul yang membersihkan, pikirku. Jadi siapa? Karena salah omong nanti bisa banyak perkara yang timbul. Aku jawab dengan senyum saja. Pak Sarul mau ke sungai, Pak. Iya nih Pak Ucok. Pak Ucok mau ikut. Kapan-kapan lah Pak. Masih banyak pekerjaan beres-beres di rumah. Oh iyalah, kapan-kapan nanti Bapak ajak Pak Ucok ke sana ya, kata Pak Sarul beranjak meninggalkan aku. Sebenarnya aku ingin sekali pergi dengan Pak Sarul ke sungai. Aku sudah bisa membayangkan bagaimana sejuknya air sungai. Sebenarnya aku ingin sekali pergi dengan Pak Sarul ke sungai. Sudah dapat kubayangkan bagaimana sejuknya air sungai itu. Tapi terus terang saja, aku tak punya uang untuk beli rokok. Tak mungkin aku diam saja. Pastilah Pak Sarul menawarkan rokoknya kepadaku. Wah, kalau terus-terusan aku nebeng dengan Pak Sarul, bisa repot juga bapak itu. Kecuali kalau dia orang kaya tak apalah. Ya sudahlah, tak kupikirkan kalilah tentang halaman rumahku yang sekarang sudah bersih ini. Kalaupun ada orang yang membersihkan, aku kan tak menyuruhnya. Kalaupun dia minta upah nanti, biarlah aku berutang dulu, nanti gajian ku bayar. Aku langsung saja pergi ke dapur untuk memasak nasi. Tak lama setelah itu, aku pun sudah siap di tempat tidurku untuk melaksanakan sunat tidur siang.
Sebenarnya aku malas sekali tidur siang, tapi aku pusing harus kemana. Sebenarnya setiap potong. Sebenarnya bukan aku, salah tet. Aku sebenarnya tak mau tidur siang begini. Tapi kalau terbangun terus, aku pusing memikirkan tak punya rokok. Ya mau tak mau terpaksalah aku tidur saja. Karena mendengar azan asar dari masjid yang tak jauh dari tempat tinggalku ini, aku bangun untuk pergi ke masjid. Alamak, di atas meja di samping tempat tidur daruratku ini ada segelas kopi yang baunya menyengat hidung. Memang aku bawa kopi kemarin diberikan oleh ibuku sebagai bekal. Tapi siapa yang membuatkannya? Siapa yang memasak air panas? Rasa-rasanya pintu rumahku tutup semua. Sebelum beranjak ke sumur untuk mandi dan beruduk, kusikat saja kopi panas ini. Aku tak khawatirlah ada apa-apa di dalamnya, sebab apa pula keuntungan orang meracuni aku. Sedang tak diracun saja, entah sampai kapan aku bisa bertahan dengan keadaan uang seperti sekarang ini. Ya sudah, setengah gelas ini cukuplah untuk menambah tenaga aku hingga pergi pulang ke masjid untuk sholat asar. Sepulang dari sholat asar, kulihat tempat tidurku tadi yang berantakan sekarang sudah rapi. Pakaian-pakaianku pun sudah disusun di lemari. Wah, siapa ini? Keterkejutanku ini bertambah lagi ketika aku pergi ke dapur. Berantakan-berantakan setelah masak tadi, sekarang sudah tersusun rapi. Lagi-lagi aku tak mau memikirkan persoalan ini, sebab aku lebih memokuskan pikiranku untuk mencari uang masuk menjelang terima gaji pertama. Sebab tak tahan rasanya aku tak merokok ini. Dia masuk ke dalam kamarnya lalu keluar lagi. Nah, 1 juta cukup kan? Katanya sambil memberikan uang 1 juta rupiah kepadaku. Kalau dari kemarin Pak Ucok cerita, tentunya Pak Ucok nggak akan menderita seminggu ini. Hehehe, Pak Ucok, kita sudah tinggal segini dekat, masih segan-segan juga. Lah, terima kasih sajalah ya Pak, kataku kemudian karena aku bingung mau jawab apa. Lapanglah dunia ini ku tengok setelah memegang uang 1 juta rupiah dari Pak Ucok itu. Walaupun tentunya uang ini uang pinjaman, tapi ya sudahlah, yang penting uang kan bisa beli rokok dan beli kopi. Setelah selesai menunaikan sholat isya di masjid, aku buru-buru pulang ke rumah. Ku bawa rokok 3 bungkus, ku tutupi pintu rumahku. Alhamdulillah, karena di rumah aku tak memiliki pesawat televisi, Pak Sarul kasihan kepadaku. Dia memberi pinjamkan kepadaku sebuah radio. Dengan radio inilah aku begadang menikmati rokok dan kopi. Untuk memainkan ponselku sudah kujual, sebab di sini tak ada jaringan. Untuk apa pula gunanya ponsel? Lebih baguslah ponsel itu kujual dan kubelikan pakaian dinas, sehingga sekarang sudah seperti guru benaran lah aku. Sudah punya sepatu dan baju dinas. Setelah sekian lama di dalam kamar, aku keluar. Rencananya aku mau ke sumur untuk BAB. Tapi ketika pintu kamarku buka, ternyata ruang depan sudah tak ada lampunya lagi. Ruang dapur juga tak ada lampunya. Di dalam rumah ternyata hanya di kamarku sajalah lampu yang masih menyala. Semuanya sudah dimatikan. Padahal aku tadi masuk ke kamar, lampu-lampu itu masih kubiarkan saja menyala. Wah, siapa yang mematikannya? Hemat sekali lah kawan ini.
Akhirnya aku hidupkan lampu dan pergi keluar untuk masuk ke kamar mandi yang kebetulan pintunya berada di bagian luar. Aku terkejut lagi karena di dalam kamar mandi ini semua pakaian-pakaianku yang berserakan sudah terendam di dalam baskom. Sebenarnya ngeri-ngeri sedap juga, tapi sudah beberapa hari di sini aku tidak merasa ada yang menakut-nakutiku, jadi kuanggap biasa sajalah persoalan ini. Lagi pula aku belum bisa memastikan apakah ini orang benaran atau orang-orang dari alam goib sana. Namun ya sudahlah, sedikit banyaknya aku juga masih merasa nyaman dengan lingkungan baruku ini. Jadi tak perlulah kupersoalkan, dan aku juga tak pernah menceritakan kejadian-kejadian yang kualami ini kepada kawan-kawanku sesama pengajar di sekolah dasar ini. Begitu juga dengan kawan-kawan baruku di masjid sana. Karena hari ini hari Minggu, aku pun sudah punya rokok, jadi berangkatlah aku dengan Pak Sarul pergi menangkap ikan ke sungai. Hampir waktu zuhur, kami pun kembali ke rumah karena kami harus pergi ke masjid untuk menunaikan sholat zuhur. Kubiarkan saja ikan yang diberikan oleh Pak Sarul padaku di dalam baskom di sumur. Aku pun beranjak ke masjid untuk menunaikan sholat zuhur. Setiba di rumah sepulang dari sholat zuhur, aku heran. Semua ikan yang kutinggalkan di sumur tadi sudah siap dibersihkan, sudah dibuang sisik-sisiknya, sudah dibersihkan kotorannya, malah sudah diberi garam. Sekarang sudah berada di samping kompor ditutup dengan tudung saji. Yang lebih mengherankan aku lagi, ada beberapa ekor ikan yang masih hidup sekarang berada di dalam bak kamar mandiku. Ikan itu tampak segar. Tampak segar. Mau kutanyakan pada ikan itu siapa yang memindahkan mereka ke dalam bak ini? Tak mungkinlah mereka bisa menjawab. Kalau ikan-ikan itu bisa menjawab, tentu tahulah aku sekarang siapa yang memindahkan mereka dan siapa yang membersihkan rumahku ini. Karena otakku mungkin terlalu sibuk memikirkan persoalan demi persoalan yang kualami di rumah ini, akhirnya aku baru ingat waktu mau berangkat sholat subuh. Mungkin karena otakku ini terlalu sibuk memikirkan persoalan demi persoalan yang terjadi di rumah ini, akhirnya aku baru ingat bahwa baju dinasku belum dicuci. Sementara sekarang sudah pagi Senin. Wah, kelabakanlah aku. Kucarilah baju dinasku itu. Rencananya mau kucuci dan kukeringkan ala kadarnya saja. Yang penting bisa kupakai pagi ini. Tapi sudah beberapa lama aku mencarinya, tak kutemukan. Di sumur tak ada, di kamar tak ada. Lalu di mana? Di jemuran juga tak ada. Akhirnya aku mandi saja. Buka saja lemari, maksudku baju apa sajalah yang dapat kupakai pagi Senin ini. Nanti kuceritakan sajalah pada Pak Antoni. Tapi ketika aku membuka lemari yang kubuat sendiri dari papan hasil pemberian Pak Antoni, ternyata baju dinasku itu sudah tergantung siap disetrika di dalam lemari itu. Wah, baju-bajuku yang lain rupanya sudah ada juga di sana, tersusun dengan rapi. Di antara senang, takut, ngeri, dan bermacam rasa timbul di hatiku ini. Apa persoalan yang terjadi di rumah ini? Kenapa semua bisa berjalan demikian mudah? Akhirnya ku terima saja semua kejadian demi kejadian aneh yang menimpa aku di rumah ini. Lagi pula aku merasa tidak terganggu. Dan tidak ada pula rentetan-rentetan lain yang selama ini muncul. Semuanya masih dalam taraf kewajaran. Ya sudahlah, bertahun-tahun keadaan ini kujalani tanpa ada seorang pun yang tahu. 4 tahun sudah aku mengabdi di sekolah dasar ini.
Semuanya berjalan baik-baik saja, semua orang-orangnya baik, semua guru-gurunya baik. Tak pernah ada timbul persoalan di antara aku dan mereka. Di rumah juga semuanya berjalan seperti biasa. Namun akhirnya aku harus meninggalkan rumah ini sebab di desa sebelah dibuka sebuah sekolah dasar. Pak Antoni menyarankan kepadaku agar aku yang menjadi kepala sekolah di sana. Pak Antoni sudah membicarakan hal ini kepada kepala UPTD di daerah ini. Akhirnya kepala UPTD itu menyetujuinya. Aku pun pindah ke sekolah yang baru. Semua barang-barang yang layak untuk kubawa ke tempat tinggalku yang baru ini kubawa. Dan semua yang tidak layak ku bersihkan dan kurapikan. Kemudian kuncinya ku serahkan kembali kepada Pak Antoni. Aku pun berpamitan kepada kawan-kawan sesama pengajar, juga kepada Pak Sarul beserta keluarganya. Setelah semua barang-barang kuangkat ke rumah yang baru, sekarang aku menempati rumah yang diperuntukkan bagi kepala sekolah. Kamarnya ada 2 dan ruangannya agak lebih besar dari rumah yang kutempati sebelumnya. Maklum, rumah yang kutempati sebelumnya diperuntukkan untuk guru. Sementara rumah yang sekarang ini diperuntukkan bagi kepala sekolah. Tentu ukurannya pun berbeda. Karena rumah ini baru dibangun, jadi tidak perlu terlalu repot untuk membersihkannya. Setiba di sana aku sudah langsung bisa menempati. Lagi pula sekarang aku sudah punya sedikit uang, jadi aku tidak perlu lagi membuat tempat tidur dari kayu seperti pertama aku masuk mengajar di sekolah Pak Antoni kemarin. Setiba di rumah itu aku langsung tertidur karena kelelahan. Aku terkejut. Lalu aku lebih terkejut lagi ketika melihat semua pintu-pintu yang tadi terbuka sekarang sudah tertutup. Lampu pun sudah dinyalakan. Pakaian-pakaianku yang berantakan pun sudah tersusun rapi. Begitu juga dengan buku-buku pelajaran yang kubawa. Sudah tersusun rapi. Di atas meja kembali ada segelas kopi panas. Ku rasakan jempol kakiku masih sakit sekali, sepertinya dipelintir. Nyata sekali aku merasakan ada seseorang yang memelintir jempol kakiku ini. Buktinya sekarang masih pegal. Aku tersentak kaget ketika ada beberapa benda melayang menimpa mukaku. Setelah kuperhatikan, ternyata sebuah sarung, kopiah hitam, dan sajadah. Sudahlah sembunyi-sembunyinya. Sudah 4 tahun lebih. Keluarlah. Aku tak tahan lagi ingin melihat wajahmu. Bagaimanapun rupamu, aku ingin melihatnya, kataku berlahan. Setelah sejenak aku menunggu, tapi tak ada jawaban. Hanya gorden kamar yang bergoyang-goyang. Kutangkap langsung gorden yang sedang bergoyang itu. Tapi hanya gorden itu saja yang bisa kutangkap. Sepertinya aku sudah tidak mempunyai rasa takut sedikit pun pada makhluk itu. Berkali-kali ku coba mengakalinya, tapi tak pernah berhasil. Pernah sekali ketika aku ingin beranjak mengambil sendok di rak piring ketika aku sedang makan, tiba-tiba sendok itu melompat dari tempatnya langsung ke mejaku. Langsung aku menghamur ke rak piring. Rencananya sih ingin meraba dan menangkap makhluk yang melemparkan sendok itu kepada aku. Tapi aku tidak merasa apa-apa. Yang herannya lagi, sendok yang tadi melayang ke arah meja tidak menimbulkan bunyi ketika sampai di meja. Artinya ini tidak dilemparkan tapi diletakkan dengan hati-hati. Wah, bingung sekali aku. Tapi aku tak mampu untuk memecahkan persoalan ini. Ada sebenarnya rasa di hatiku untuk mempertanyakan hal ini kepada ustadz atau kiai yang paham dengan persoalan-persoalan gaib seperti ini. Tapi jujur saja, aku memiliki pula sedikit rasa ketakutan.
Seandainya nanti makhluk ini diusir oleh Pak Kiai, wah, besar juga tekorku. Akhirnya aku ambil saja keputusan untuk membiarkan makhluk itu dekat denganku tanpa mau memberitahukan wujud dan suaranya kepada aku. Aku merasa tidak salah sebab sudah berulang kali aku meminta kepadanya baik secara lisan maupun secara tulisan agar dia mau memperlihatkan wujudnya kepada aku. Namun dia yang tak mau memperlihatkannya, mungkin dia jelek banget. Ku biarkan saja persoalan ini berlarut-larut sebab aku tidak merasa diganggu. Mau sholat, mau mengaji, mau berzikir pun aku di rumah ini, aku tidak merasa ada yang melarang. Malah ketika aku lupa untuk sholat, aku sering digebuk, dilempar, disiram. Tapi aku tidak marah sebenarnya, malah aku senang. Ada alam yang bisa mukul. Oke sahabat, demikianlah cerita ini. Mudahan ada hikmah dan manfaat yang bisa diambil. Dan kalau ada di antara sahabat yang ingin memberi saran apa yang harus dilakukan oleh yang mengalami hal seperti ini, kami minta sudilah memberi komen di kolom komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.